Assalamualaikum minasan, ohayo gozaimasu. Di video sebelumnya kita udah pernah ngebahas mengenai makhluk mitologi Jepang yaitu Tengu dan Kappa. Nah, kalau kita ngomongin mitologi, kayaknya belum sah nih kalau kita nggak ngebahas mengenai dewa dan dewinya. Karena seperti di mitologi Yunani atau Mesir atau negara-negara lain, dalam kebudayaan Jepang juga terdapat banyak banget nih dewa dan dewi yang mereka percaya dan menarik untuk kita tahu asal-usulnya. Kalau mau ngomongin dewa dan dewi Jepang, yang pertama kita bahas ini adalah Izanagi dan Izanami. Nah, kalian pasti udah pernah denger kan nama ini? Enggak. Maksud gue ini bukan Izanagi atau Izanami yang nama jurusnya klan Uchiha itu ya, bukan. Nah, tapi Izanagi dan Izanami ini adalah nama dewa Jepang yang dipercaya sebagai pencipta kepulauan Jepang. Jadi ceritanya, di zaman dahulu pada saat dunia ini masih kosong dan bumi belum tercipta, ada suatu tempat yang menjadi surga tertinggi tempat tinggalnya para dewa yang bernama Takamagahara. Di sana tinggal 3 dewa tertinggi yang nantinya akan menciptakan dunia dan melahirkan dewa-dewa lainnya. Mereka ini bernama Ame-no Minakanushi, Takami Musubi, dan Kami Musubi. Atau biar gampangnya kita sebut aja lah sebagai dewa generasi pertama. Dari ketiga dewa ini nantinya akan lahir dewa dan dewi generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Singkat cerita, hingga pada generasi ke-7 lahirlah Izanagi dan Izanami, 2 orang kakak beradik yang menjadi cikal bakal terciptanya kepulauan Jepang. Sang kakak bernama Izanagi adalah seorang dewa yang tampan, sedangkan Izanami adiknya ini adalah seorang dewi yang cantik banget. Mereka berdua diberikan tugas untuk menjaga kedamaian dunia dari kekacauan. Nah, dalam menjalankan tugasnya, Izanagi dan Izanami ini dikasih sebuah pusaka yang bernama Amano no Buko sama dewa generasi sebelumnya. Pusaka ini adalah sebuah tombak yang terbuat dari permata yang indah banget. Amano no Buko ini juga punya kekuatan untuk bisa menciptakan daratan. Pada saat itu bumi udah tercipta, tapi keadaannya tuh masih berupa tanah dan air yang bercampur nggak jelas. Ya mungkin kita bisa ngeliatnya kayak lautan lumpur lah ya. Nah, akhirnya Izanagi sama Izanami pun turun ke bumi dan mereka berdiri di jembatan yang bernama Ame no Ukihashi, yaitu sebuah jembatan yang menghubungkan antara langit dengan bumi. Di sana Izanagi memasukkan tombak Ame no Buko tadi ke dalam lumpur dan diaduk-aduk tuh sama dia, sehingga terciptalah sebuah daratan pertama dari negara Jepang yang dinamakan Pulau Onogoroshima. Izanagi dan Izanami pun tinggal di Onogoroshima dan membangun sebuah istana di sana untuk tempat tinggal mereka. Nah, karena mereka ini selalu melakukan pekerjaannya bareng-bareng ya, selalu berdua, akhirnya timbul nih benih-benih cinta di antara mereka. Nah, kayak yang kita tahu, di dalam mitologi berbagai negara ini emang banyak kisah ya yang menceritakan pernikahan dewa dan dewi yang masih terikat dalam hubungan darah. Jadi kita nggak usah heran deh kalau misalnya kita dengar pernikahan antara dewa dan dewi kakak beradik kayak gini. Dalam melangsungkan pernikahannya, Izanagi dan Izanami akan menari mengelilingi sebuah pilar surga yang sangat besar ke arah yang berlawanan. Dan pada saat mereka bertemu, Izanagi, sang kakak ya yang laki-laki, akan memulai untuk memadu kasih. Nah, Izanagi bilang, aku akan menari ke arah kiri dan kamu ke arah kanan ya. Nah, akhirnya mereka nari tuh, muterin pilar surga tadi. Pas keduanya udah ketemu, si Dewi Izanami ini terpesona sama ketampanannya Izanagi. Karena dia tuh emang ganteng banget ya. Dan akhirnya di si Izanami inilah yang mulai ritualnya duluan. Kalau gue nyebut ritual pakai tanda kutip pasti pada paham kan ya maksudnya apa. Izanagi sebenarnya ngerasa nggak enak tuh. Karena seharusnya dia sebagai laki-laki kan yang mulai duluan. Nah tapi dia pikir ya udahlah, toh intinya sama aja. Dan mereka udah resmi menikah. Nah akhirnya dari pernikahan tersebut lahirlah anak pertama mereka yang bernama Hiruko. Tapi sayangnya Hiruko ini terlahir dengan fisik yang nggak sempurna. Dia lahir tanpa tangan dan kaki. Bahkan tulang-tulang di tubuhnya tuh lunak banget. Sehingga dia nggak bisa menopang tubuhnya. Dia nggak bisa berdiri. Cuma bisa tiduran aja. Nah akhirnya Izanagi sama Izanami ini meletakkan Hiruko di atas perahu kecil. Dan mereka hanyutin Hiruko itu di lautan. Nah akhirnya mereka tuh mulai tuh melahirkan anak yang kedua yang bernama Awashima. Nah tapi sama kayak Hiruko, Awashima juga terlahir cacat nih. Sehingga dia nggak bisa diakuin sebagai dewa. Karena udah 2 kali ngelahirin anak dengan kondisi yang cacat, Izanagi sama Izanami ini pergi ke surga, ke Takamagahara, dan bertanya sama dewa generasi sebelumnya, kenapa anak-anak mereka ini selalu lahir dengan kondisi yang nggak sempurna. Nah, para dewa tadi pun bilang kalau mereka itu, Izanagi dan Izanami, salah dalam melakukan ritual pernikahan. Masih inget kan tadi pas mereka nari keliling pilar surga, Izanami duluan yang mulai ritualnya. Nah, harusnya Izanagi lah sebagai laki-laki yang mulai, bukan sebaliknya.
Akhirnya mereka berdua kembali tuh turun ke bumi dan mengulangi ritual pernikahannya. Tapi kali ini Izanagi yang lebih dulu memulai ritualnya setelah mereka mengelilingi pilar surga, dan usaha mereka berhasil. Setelah melalui proses pernikahan yang benar, Izanagi dan Izanami melahirkan 8 anak yang dilambangkan dengan munculnya 8 pulau Jepang, yaitu Awaji, Iyo, Ogi, Tsukushi, Iki, Tsushima, Sado, dan Yamato. Nah, jadi kalau di dalam cerita mitologi Jepang ini, setiap kali Izanami melahirkan anak, terciptalah suatu pulau baru. Nah, karena Izanami tadi udah mempunyai 8 anak, berarti udah tercipta juga nih 8 pulau di Jepang. Kedelapan anak mereka ini pun dinobatkan menjadi dewa sama kedua orang tuanya, nggak seperti 2 anak sebelumnya yang terakhir cacat. Nah, namun sayangnya ketika melahirkan Kagutsuchi alias dewa api, Izanami ini kebakar dan akhirnya tewas secara mengenaskan. Nah, setelah itu Izanami pun dimakami di Gunung Hiba. Nah, Izanagi suaminya ini sangat terpukul nih karena kematian Izanami, dan dia melampiaskan kekesalannya itu kepada Kagutsuchi, anaknya sendiri, dengan cara membunuh dan memotong-motongnya jadi 8 bagian. Nah, tetesan darah dari kepala Kagutsuchi ini pun melahirkan pulau-pulau kecil dan juga dewa-dewa lainnya. Sedangkan ke-8 bagian tubuh Kagutsuchi yang dipotong tadi itu dipercaya menjadi 8 gunung berapi yang ada di Jepang. Ya, karena Kagutsuchi ini kan adalah dewa api ya. Jadi 8 potongan tubuhnya ini dipercaya menjadi gunung berapi di sana. Sekian lama waktu berlalu, Izanagi ini masih belum bisa move on nih dengan kematiannya Izanami, dan dia terus larut di dalam kesedihan sambil meratapi kematian istrinya. Nah, karena udah gak kuat menahan rindu, akhirnya Izanagi pun memutuskan nih untuk pergi ke Yomi, alias dunianya orang mati, untuk menjemput Izanami. Di dalam Yomi, Izanagi ini akhirnya berhasil menemukan di mana Izanami berada. Tapi Izanami ini selalu bersembunyi di dalam gua yang sangat gelap, dan dia nggak mau keluar nemuin Izanagi suaminya. Izanami bilang kalau dia ini udah memakan makanan dari Yomi, yang berarti kalau seseorang udah makan makanan Yomi, dia itu udah jadi bagian dari Yomi dan nggak akan bisa keluar dari sana selamanya. Nah, Izanagi jelas nggak terima dong, karena dia kan betul-betul mencintai Izanami, jadi dia berniat untuk membawa keluar Izanami dari sana, apapun resikonya. Akhirnya Izanagi pun berniat untuk menunggu di depan gua tempat Izanami bersembunyi. Tapi Izanami ini tetap ngumpet di dalam kegelapan dan gak mau keluar sekalipun. Karena Izanagi ini udah kangen berat, akhirnya dia ngelemparin tuh api ke tempat Izanami bersembunyi supaya dia bisa ngeliat sosok istri yang sangat dicintainya. Nah, tapi ternyata setelah api itu menyala dan membuat gua tempat Izanami ngumpet tadi jadi terang, Izanagi kaget setengah mati ngeliat wujud istrinya itu. Izanami yang dulu mempunyai wajah yang cantik dan tubuh yang sangat bagus, sekarang dia udah seperti mayat hidup yang tubuhnya itu udah membusuk, yang udah kayak zombie lah mungkin ya. Nah, ngeliat kenyataan ini, Izanagi pun ketakutan dan dia ngerasa jijik dan langsung lari keluar dari Yomi. Nah, sementara itu Izanami pun ikut lari nih ngejar suaminya tadi. Nah, setelah si Izanagi berhasil keluar dari mulut guanya Yomi, Izanagi pun nutup gua tersebut dengan batu yang sangat besar supaya Izanami nggak bisa keluar dari Yomi. Izanami pun marah dan dari balik batu dia teriak kalau dia akan ngebunuh 1000 orang setiap harinya. Nah, tapi Izanagi ngebales kalau dia bilang dia akan memberikan 1500 kehidupan baru setiap harinya. Setelah keluar dari Yomi, Izanagi pun melakukan misogi atau ritual mandi untuk mensucikan badan dari kotoran yang nempel ketika ia dari Yomi. Nah, saat si Izanagi sedang membersihkan mata sebelah kiri, tiba-tiba lahirlah Amaterasu yang nantinya akan jadi Dewi Matahari. Ketika ia lagi ngebersihin mata sebelah kanan, lahirlah Tsukuyomi yang akan menjadi Dewa Bulan. Dan ketika Izanagi lagi ngebersihin hidungnya, tiba-tiba lahirlah Susanoo yang akan menjadi Dewa Lautan dan Badai. Nah, ketiga dewa ini nantinya akan dikenal sebagai Sankishi alias 3 anak kesayangan. Dan mereka akan diberikan tugas sama Izanagi untuk mengatur kehidupan di bumi. Nah, itulah cerita mengenai Izanagi dan Izanami yang kalau di dalam masyarakat Jepang, Izanagi dan Izanami ini adalah orang tua daripada dewa-dewi yang ada. Karena dari mereka berdua lah lahir berbagai macam dewa dan dewi yang disembah sama masyarakat Jepang. Oh iya, kalau di dalam cerita mitologi itu, kelahiran dewa atau dewi itu nggak selalu kayak manusia ya, yang 2 orang berhubung suami istri, terus nanti istrinya hamil, terus melahirkan anak. Nah, nggak kayak gitu. Tapi bisa juga melalui banyak cara nih, kayak misalnya kayak tadi tuh darah yang netes dari Kagutsuchi, atau pas Izanagi lagi nyuci muka, jadi lahir anak-anak yang lain. Nah, bisa dengan dari berbagai macam hal. Nah, bahkan di mitologi Yunani itu malah ada juga nih kisah di mana dewa itu dibikin sama pandai besi. Jadi kayak orang mau bikin pedang gitu. Cuman gue lupa nama dewanya siapa.
Nah, jadi kalau minasan dengar cerita mitologi, jangan ngerasa aneh ya kalau misalnya dewa-dewi itu bisa tiba-tiba muncul dari hal-hal yang kita anggap aneh. Nah, sekarang kalian udah tahu dong ya kalau nama Izanagi, Izanami, Amaterasu, Tsukuyomi, dan Susanoo itu bukan cuma sekedar nama jurus di dalam manga Naruto, tapi nama-nama ini berasal dari nama dewa dan dewi beneran yang dipercaya sama orang Jepang. Jadi ya manga dan anime itu emang sering ya ngambil referensi dari sejarah dan juga mitologi. Jadi kadang kita malah tahu duluan nih nama-nama itu dari manga dibandingkan dari cerita asli mitologinya. Oke, makasih banyak nonton video kali ini sampai selesai. Kalau mau revisi atau ada tambahan langsung tulis aja di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata imashou.